Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini dalam persiapan perjamuan kudus, kita dilawat dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya mengajak untuk kita juga membaca di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini merupakan bagian yang paralel, artinya dia saling hampir sama, bersama ya, hampir sama. Ada keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain, karena memang penulis Injil Matius dan juga penulis Injil Lukas itu juga merupakan orang-orang yang menjadi saksi mata tentang apa yang menjadi perbuatan, pengajaran dan juga pelayanan dari Tuhan Yesus. Dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar bersama hari ini kita akan renungkan bersama-sama di bawah tema merespon undangan Tuhan. Sekali lagi, merespon undangan Tuhan. Bapak Mama jemaat Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan hari ini, dan juga sebentar mungkin di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana kita mau merenungkan ya, meresapi, merefleksikan diri terhadap bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan hari ini adalah sebuah firman yang berisi pengajaran dari Tuhan Yesus kepada para murid dan juga orang-orang banyak pada saat itu. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 22, maka sesungguhnya salah satu tujuan dari pengajaran Tuhan Yesus ini juga berkaitan dengan cara jawab dari Tuhan Yesus terhadap apa yang menjadi isi hati atau rencana jahat dari para imam kepala dan orang-orang Farisi ketika mereka mendengar tentang pengajaran Tuhan Yesus tentang penggarap kebun anggur. Kalau kita membaca jemaat Tuhan sekalian di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-46, setelah Tuhan Yesus mengajar tentang penggarap anggur, itu ada sebuah niat yang jahat yang muncul dari para imam kepala dan orang Farisi. Mereka berencana untuk menangkap Tuhan Yesus dan membawa Tuhan Yesus ke pengadilan. Mereka punya kerinduan yang besar sekali untuk mereka mengadili Tuhan Yesus, karena bagi mereka tidak bisa untuk menerima, mereka tidak bisa untuk menangkap, tidak bisa untuk mengerti dan bahkan percaya terhadap apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus. Ya. Karena itu Tuhan Yesus ya mengajarkan atau menyampaikan perumpamaan tentang perkawinan, perjamuan kawin dari seorang kaya, ya, atau kalau misalnya di dalam Injil Lukas ini perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ada satu hal yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaannya ini, yaitu bahwa Allah sesungguhnya jemaat Tuhan itu telah melakukan pemilihan dan panggilan kepada setiap orang berdasarkan kasih karunia-Nya. Sekali lagi, Allah memanggil dan memilih setiap orang untuk masuk di dalam kasih karunia-Nya, dalam keselamatannya. Diri kita Bapak Mama bersama keluarga, suami, istri, anak-anak kita, sesungguhnya melalui firman Tuhan hari ini dipanggil, ya, bahkan dipilih oleh Allah untuk masuk dalam karya keselamatan berdasarkan kasih karunia Allah. Dan ini kita bisa lihat dengan jelas dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Sebuah panggilan Bapak Mama itu berarti ada sebuah ajakan. Sama kalau misalnya kita panggil orang, mari datang di sini. Berarti kita mengajak orang itu untuk datang. Kita minta supaya orang itu datang. Tapi dalam sebuah panggilan juga terselip sebuah kerinduan. Ya. Sebuah kerinduan. Ini berarti jemaat Tuhan yang terkasih, melalui perumpamaan tentang perjamuan kawin atau perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih, sebenarnya Yesus Kristus mau menyampaikan bahwa Allah sesungguhnya adalah Tuhan yang selalu rindu untuk ada
ada bersama-sama dengan kita. Allah selalu mau, selalu rindu untuk membangun persekutuan dengan kita sebagai umatnya, di mana kita akan selalu ada bersama-sama dengan Allah, ada dalam sebuah kesatuan. Karena itu kalau kita lihat di dalam Injil Matius, itu berbicara, dan juga tentang dalam Injil Lukas ini, itu berbicara tentang sebuah undangan, panggilan, ya, ajakan untuk datang masuk dalam sebuah perjamuan besar. Ya, kalau dalam Injil Matius itu perjamuan kawin. Dalam perjamuan kawin ini Bapak Mama Saudara sekalian, sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya, itu berbicara tentang sebuah persekutuan, kebersamaan yang penuh dengan suasana cinta kasih, kebahagiaan, di mana kita bersama-sama bisa duduk sebagai sahabat, sebagai teman, saudara bersaudara. Kita duduk bersenda gurau, kita bercanda, berbincang-bincang satu dengan yang lain. Dan tidak juga bisa untuk kita sangkal bahwa dalam persekutuan seperti itulah ada bukan hanya rasa kenyang, tetapi juga kelimpahan berkah. Ya. Nah, itu kita lihat Bapak Mama Saudara sekalian, di dalam Injil Matius dikatakan bahwa orang yang punya perjamuan kawin ini, dia katakan suruh orang semua datang. Beta sudah siap, beta punya lembu, beta sudah siap, beta punya domba, beta sudah sembelih, dan sudah ada makanan yang banyak. Panggil mereka untuk datang. Ya. Dalam sebuah perjamuan kawin ada sebuah suasana yang penuh sukacita, tetapi juga kelimpahan yang sangat luar biasa. Dan di dalam persekutuan seperti inilah Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, Allah memanggil orang-orang yang Dia kasihi. Pertama-tama itu adalah bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Lalu keselamatan, karya keselamatan Allah itu lewat bangsa Israel diberitakan kepada seluruh bangsa sampai ke ujung-ujung bumi. Hanya sayangnya jemaat Tuhan yang terkasih, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini ternyata juga dijelaskan tentang respon yang bodoh, bahkan juga respon yang jahat dari umat manusia terhadap apa yang menjadi panggilan Allah. Cara mereka menjawab, cara mereka menerima apa yang menjadi undangan, panggilan, ajakan dari Allah bagi mereka, itu adalah sesuatu yang lahir dari dosa. Karena itu dikatakan sebuah respon yang bodoh dan jahat. Oleh karena apa Bapak Mama Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan, sekali lagi saya minta untuk kita bersama-sama membuka di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ada beberapa sikap, beberapa respon yang disampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Yaitu yang pertama, sama seperti para imam, sama seperti orang-orang Farisi. Ada banyak sekali orang yang tidak peka, yang tidak mengerti, yang tidak mampu untuk menggapai atau mengerti apa yang menjadi cara berpikir Allah di dalam Kristus Yesus tentang panggilan keselamatan itu. Ya. Orang memberitakan, orang menyampaikan, sama seperti Tuhan Yesus mengajarkan. 3 tahun dia mengajar tentang panggilan Allah untuk masuk dalam karya keselamatan Allah. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mesias akan datang, Mesias sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi ada banyak orang Bapak Mama Saudara sekalian yang tidak mengerti, ya. Yang tidak mau untuk menjadi percaya terhadap apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus. Jangankan para imam, jangankan orang-orang Farisi, sebagian besar dari para murid pun banyak yang belum mengerti apa yang menjadi maksud dari pengajaran Tuhan Yesus. Mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mau untuk menerima bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dalam karya keselamatan Allah yang besar, Dia harus menderita, Dia harus mati, Dia harus disalibkan, dan Dia harus bangkit demi menyelamatkan umat manusia. Mereka punya pikiran tidak sampai. Ya, kalau ketemu orang Kupang bilang begitu, ketemu boleh jelaskan setengah mati, tapi dong pikiran sampai ke situ. Dong tidak bisa untuk menangkap apa yang menjadi maksud Allah. Oleh karena itu Bapak Mama Saudara sekalian, kita lihat
Ketika Allah menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang mereka masuk dalam perjamuan kawin itu, masuk dalam perjamuan yang besar itu, ada orang yang tidak mau. Kita lihat di dalam pasal 22, ada orang yang tidak mau untuk datang. Tidak mau ini Bapak Mama Saudara sekalian, artinya mereka tuh punya kesempatan. Ya, mereka bisa hadir. Waktu mereka itu terlalu banyak, mereka tuh tidak terlalu sibuk. Kegiatan-kegiatan mereka itu tidak terlalu banyak, tetapi mereka tidak mau. Ya, tidak mau. Nah kalau ketong ajak, baru kemudian dia tidak mau, biar dia bilang dia tidak ada kegiatan apa-apa, itu dia bilang dia akan sibuk. Betul kosong. Ya, dia tidak mau. Ya. Biar ketong iming-iming dia dengan makanan ini, makanan itu, dengan hal yang baik ini dan lain sebagainya. Kalau orang memang tidak mau, dia akan tetap menolak. Karena memang itu sudah Bapak Mama, ya. Sama seperti para imam, orang-orang Farisi, bahkan sebagian besar dari para murid, mereka tidak bisa untuk memahami apa yang menjadi tujuan dari kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias. Dan orang-orang ini Bapak Mama Saudara sekalian menggambarkan tentang ketidaksadaran sebagian besar orang-orang percaya tentang apa yang menjadi tujuan keselamatan Allah bagi kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang menutup mata terhadap fakta-fakta karya keselamatan Allah. Bahkan tidak sedikit ada orang yang masih menantikan Mesias yang lain, Mesias yang akan datang, dan itu bukan Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi Bapak Mama, orang-orang Israel, ya, yang diwakili oleh para imam dan orang-orang Farisi, tergolong dalam kelompok yang seperti ini. Saya percaya Bapak Mama Saudara sekalian, kita semua yang hadir saat ini adalah orang-orang yang punya pemahaman yang jelas tentang siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh terjebak sama seperti orang-orang yang tidak memahami siapa Yesus Kristus. Sampai dengan saat ini masih banyak orang yang meragukan apakah Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Apakah dia yang benar-benar datang untuk menyelamatkan dunia kita dan segala isinya. Ya. Karena itu sebut diri Kristen, tetapi sesungguhnya tidak menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Ya. Saya menggarisbawahi Bapak Mama, hati-hati dengan pengajaran saksi Yehova. Ya, kalau misalnya sebut bilang Dimas kekristenan, ya, mereka itu tergolong sebagai orang Kristen. Tetapi orang Kristen apa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus? Ya. Berhati-hati dengan pengajaran yang sesat ini. Yang kedua Bapak Mama Saudara sekalian, ada orang yang merespon panggilan dan undangan Allah secara bodoh dan sia-sia. Oleh karena apa? Mereka terjebak dengan kesibukan mereka sehari-hari. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini Bapak Mama, khususnya di dalam ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20, ada beberapa orang yang minta maaf. Karena apa? Yang satu dia bilang dia sudah beli ladang dan dia harus melihatnya. Yang satu dia bilang dia sudah beli 5 pasang lembu dan dia harus melihatnya. Dan kemudian yang satu lagi dia bilang beta baru kawin. Beta baru kawin. Mereka secara jelas menolak ajakan undangan dari Allah. Oleh karena mereka begitu sibuk dengan urusan mereka, usaha kerja mereka. Dalam persiapan perenungan ini Bapak Mama, saya dapat satu istilah ya. Mungkin di antara kita ada yang tahu kata sibuk. Sibuk ini apa? Singkatan dari kata setan ingin buat urusan jadi kacau. Ya, setan ingin buat urusan jadi kacau. Saya mau cerita tentang sebuah cerita yang, ya ini cerita fiktif ya Bapak Mama. Ada sebuah pertemuan para iblis, setan, ya. Mereka berkumpul buat pertemuan. Lalu satu iblis dia bilang begini, kita punya masalah besar. Karena sekarang semakin sulit untuk kita merayu orang-orang Kristen supaya mereka jangan datang gereja, jangan baca Alkitab, jangan mereka bersaat teduh. Semakin hari semakin sulit.
Karena orang-orang Kristen sudah mulai memiliki kesadaran tentang bagaimana mereka membangun hidup yang akrab dengan Tuhan. Lalu iblis yang lain lagi berkata, lalu kemudian dengan masalah ini kita membuat apa? Mereka semua berpikir keras, satu usul begini, satu usul yang begitu. Tapi terakhir ketua dari iblis, mungkin Lucifer dia pun nama ya. Lucifer bilang begini, tenang saja. Ketong harus bisa untuk mencuri waktu dari orang-orang Kristen. Ya, curi waktu orang-orang Kristen. Setiap kita harus berusaha untuk memenuhi pikiran orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen tentang kebutuhan yang harus dipenuhi. Penuhi pikiran orang-orang Kristen dengan kebutuhan mereka harus punya ini, harus punya itu, bangun ini, bangun itu. Buat mereka, para suami khususnya bekerja 24 jam. Mencari uang, kerja non-stop. Bukan hanya kerja keras, tetapi juga gila kerja. Sampai mereka tidak punya waktu untuk menyisihkan diri, bertemu dengan Tuhan, ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Buat anak-anak muda supaya mereka punya keinginan untuk buat ini, buat itu, kegiatan ini, kegiatan itu, tetapi di luar dari gereja. Pakai itu HP, buat aplikasi-aplikasi yang menarik, games yang menantang, video-video yang menarik, supaya mereka punya waktu itu habis untuk pegang HP, nonton HP, lalu kemudian lupa untuk pergi ke gereja. Buat mama-mama juga hidup di dalam kekhawatiran, sehingga mama-mama juga terdorong untuk kerja, bukan hanya di rumah tetapi juga berusaha di luar. Kasih mereka pemahaman bahwa mereka sebagai istri juga bangun, harus membantu suami membangun keluarga, membangun ekonomi rumah tangga. Jadi buat keluarga-keluarga menjadi sibuk sampai mereka tidak punya waktu untuk Tuhan, tidak punya waktu untuk ada dalam keheningan dengan Tuhan. Buat mereka merasa bahwa kegiatan-kegiatan mereka di luar gereja adalah kegiatan-kegiatan yang membuat mereka begitu berbangga, berarti. Banyak ya bapak mama saudara sekalian yang bilang, biar beta sonde di gereja, yang penting beta ada buat kegiatan-kegiatan positif. Memang betul, kegiatan yang positif berguna. Tetapi bagaimana kehidupan beriman kita dengan Tuhan? Dengan cara ini bapak mama pemimpin setan iblis ini berkata, nanti lihat ya apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Karena itu tidak sedikit bapak mama saudara sekalian, dengan jalan seperti ini orang-orang Kristen itu menolak apa yang menjadi panggilan Tuhan ya. Apa yang menjadi panggilan Tuhan. Ibadah kita buat ya, saya paling tidak suka itu dengar istilah apa, mama khotbah singkat-singkat saja, ibadah singkat ya, akan dipimpin oleh ibu pendeta. Saya tidak suka itu istilah ya. Saya kemarin dalam ibadah rumah tangga saya kasih kesaksian di jemaat. Saya bilang ada jemaat yang pernah tantang saya, karena saya ini kalau khotbah itu dibilang terlalu lama. Batas itu ibu pendeta 15 menit, naik-naik itu 20 menit. Saya lihat, karena saya biasa rekam, saya punya khotbah. Jadi khotbah itu saya punya itu bisa 27, bahkan bisa ada yang sampai 30 menit. Karena ketika mereka dia tantang, saya tidak mau dengar, karena saya bilang saya ngomong tentang firman Tuhan dan saya harus bicara itu secara jelas. Ya, saya tidak mau potong-potong ini bagian firman Tuhan, karena ini beban. Lalu karena dia tidak bisa untuk dapat saya, jadi ketika dia jadi ketua panitia tertentu ya, perayaan tertentu, dia punya kelebihan dana itu, dia beli jam untuk gereja. Jamnya besar. Ya, lalu dia tidak taruh di depan situ supaya saya bisa kontrol saya punya diri. Dia taruh di belakang sini supaya jemaat bisa kontrol pendeta punya khotbah. So lewat mulai dong bapak tuh, sabantar mulai geser kursi ya. Sabantar saya gas bapak mama. Saya gas. Dan mungkin ada di antara kita semua lihat-lihat jam di pendeta lewat dari batas ya. Dan anehnya bapak mama saudara sekalian, itu jam mungkin karena dia terlalu besar, baterai ABC ini sudah sanggup untuk tampung dia punya kekuatan.
Ganti pidatang itu baterai, tetapi itu jam dia sudah pernah dia jalan. Saya di atas mimbar, saya duduk, saya lihat ini jam, saya omong dengan benar, tolong ganti dulu itu baterai, supaya jam bisa jalan, kok jemaat bisa lihat waktu. Sampai sekarang. Ya kita itu diberikan sebuah pikiran Bapak Mama. Waktu itu adalah uang. Ya. Mari kita sibuk. Ada waktu untuk Tuhan, tetapi jangan terlalu lama. Ya. Karena itu ibadat harus cepat-cepat, renungan itu harus cepat-cepat, khotbah itu harus cepat-cepat. Kalau lebih dari waktu yang ditentukan, orang mulai gelisah, orang sudah mulai pikir satu lembar uang ini semelayang pikir. Betul kok saudara? Ya. Semakin lama kita ada di dalam rumah Tuhan, kita bukan semakin bersuka cita, tetapi kita makin berduka cita. Ya. Karena ini seperti 2000 suhu terbang hilang. Aduh, pendeta makin lama khotbah ini keuntungan sudah semakin. Karena itu tidak sedikit Bapak Mama Saudara sekalian, gereja-gereja Tuhan mengalami kematian iman rohani. Karena apa? Kita hanya kejar target, ya. Pelayanan harus selesai satu-satu tanpa kita tahu dan mengoreksi koleksi apa kualitas dari setiap pelayanan. Karena kita begitu terburu-buru, sibuk. Dan ini juga bagi jemaat Tuhan, berhati-hati. Dalam 24 jam, dalam 1 minggu, berapa jam yang Tuhan minta buat kita? Firman Tuhan jelas Bapak Mama, jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Tapi banyak di antara kita yang begitu perasaan kalau orang undang pesta nikah untuk menolak, tetapi undangan dari Tuhan kita bisa tolak dengan hati yang begitu bersukacita. Bapak Mama, ini kenyataan buat kita semua. Iblis bekerja dengan luar biasa dalam diri kita. Undangan-undangan dari Tuhan seringkali kita lalaikan karena kita dengan alasan kesibukan. Yang ketiga Bapak Mama Saudara sekalian, juga dalam firman Tuhan tercatat tentang satu kelompok orang yang mereka juga melakukan penolakan terhadap apa yang menjadi panggilan Tuhan. Oleh karena mereka merasa puas dan cukup dengan apa yang ada pada diri mereka. Mereka menolak panggilan dan undangan Tuhan. Oleh karena mereka hidup di dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam kelemahan, hidup di dalam setiap perbuatan-perbuatan kejahatan. Mereka merasa bahwa mereka ada dalam bagian yang tidak layak untuk ada dalam undangan Tuhan. Berapa banyak orang Bapak Mama Saudara sekalian yang bilang begini, beta mau pergi di gereja, lihat beta hidup ini, son betul. Ya. Beta pun masalah rumah tangga, beta pun masalah dalam hidup. Masyarakat jemaat sucap beta begini-begini, jadi beta sudah bisa lagi untuk datang di gereja. Tuhan panggil dia dengan berbagai cara yang luar biasa untuk dia datang kepada Tuhan. Dia harus menyadari bahwa Allah yang dia sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, yang selalu menerima setiap orang. Tetapi dia menolak panggilan Tuhan karena dia katakan, beta sudah layak. Pada diri beta tidak ada peluang untuk beta datang kepada Tuhan. Lalu kemudian dia menghindarkan diri dari persekutuan ibadah. Ada banyak orang-orang yang seperti itu Bapak Mama Saudara sekalian. Karena itu kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, bagaimana sesungguhnya panggilan dan pemilihan Allah itu terjadi bukan hanya bagi bangsa Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang yang disebut sebagai umat pilihan Allah, yang dipanggil dan dinyatakan sebagai karya keselamatan Allah pada awalnya. Karya keselamatan Allah ini Bapak Mama Saudara sekalian, firman Tuhan menyaksikan bahwa itu juga berlaku bagi setiap orang yang berada di luar gereja, di luar dari bangsa Israel. Kepada setiap orang dengan latar belakang kehidupan, bahkan juga dengan latar belakang iman yang berbeda-beda. Kalau kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan hari ini Bapak Mama, bagaimana Allah juga memanggil orang-orang yang ada di jalan, ya, yang ada di persimpangan-persimpangan, yang ada di lorong-lorong, bahkan juga orang-orang yang memiliki kehidupan yang cacat. Ayat yang ke-21 itu bukan bicara tentang cacat secara fisik, tetapi cacat secara iman. Orang-orang yang buta, yang tidak bisa melihat kebenaran,
orang-orang yang lumpuh, yang tidak bisa untuk pergi ke dalam persekutuan ibadah, yang kehidupan mereka jauh dari yang kesempurnaan di dalam iman. Semua kita Bapak Mama Saudara sekalian dikumpulkan, disatukan, dipanggil oleh Allah untuk masuk dalam perjamuan yang besar milik dari Allah. Dan ini membuktikan kepada kita bagaimana kasih karunia Allah itu terbuka bagi setiap orang, bagi siapa saja. Kalau misalnya kita undang pesta Bapak Mama, biasanya kita punya nama itu ada dalam daftar. Iya toh, kita punya nama ada di daftar. Tapi di dalam perjamuan Tuhan Bapak Mama tidak pakai daftar, tidak pakai daftar nama. Allah tidak memilih siapa yang layak untuk masuk. Setiap orang layak dalam pandangan Allah. Amin. Setiap orang berharga di mata Allah. Tidak ada satu orang pun yang dibuang dengan oleh karena berbagai latar belakang dalam hidupnya, bahkan oleh karena dosa. Orang biasa katakan setiap orang yang punya masa lalu yang gelap, yang rusak, dia punya masa depan yang cerah. Oleh karena apa? Kasih karunia Tuhan berlaku pada diri. Karena sesungguhnya Bapak Mama Saudara sekalian, inilah panggilan Allah bagi setiap kita oleh karena kasih-Nya. Dan ini suatu hal yang sangat penting. Tentu ya, tidak boleh juga untuk kita sangkali bahwa setiap orang yang dipanggil oleh Allah, ketika kita semua diundang untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah, diundang untuk masuk dalam perjamuan yang besar itu, maka tentu juga hal yang utama yang juga perlu untuk mendapat perhatian kita adalah kesiapan dari diri kita. Sama seperti kita mengundang orang dalam perjamuan kawin. Tidak mungkin hari ini ya resepsi, jam ini resepsi lalu kemudian kita baru pergi undang-undang. Tidak. Tentu ada waktu 2 atau 3 hari. Demikian Allah juga begitu. Seruan dari Allah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Marilah masuk dalam perjamuan yang besar itu, perjamuan kawin milik Allah. Itu bukan berlaku mendadak atau kaget-kaget, tidak, tetapi Allah memberikan waktu untuk kita mempersiapkan diri. Karena itu kalau kita lihat di dalam Injil Matius juga berbicara tentang cara berpakaian yang juga merupakan perlambang dari kesiapan kita untuk masuk dalam persekutuan yang kudus. Allah mau Bapak Mama Saudara sekalian, ketika kita ada dalam persekutuan dengan dirinya, hidup di dalam karya keselamatannya yang penuh kasih itu, maka kita juga harus menjadi umat Tuhan yang hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran seturut dengan ketetapan dan perintah. Setiap kita Bapak Mama Saudara sekalian melalui firman Tuhan hari ini diingatkan bahwa setiap kita diundang oleh Allah, tetapi kita juga harus merespon itu dengan kita memperbaharui hidup kita di hadapan Tuhan. Kita harus ingat Bapak Mama, menjadi Kristen itu bukan hanya berarti bahwa kita percaya kepada Kristus. Sekali lagi, menjadi Kristen bukan hanya berarti bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, tetapi menjadi Kristen berarti juga memberi diri kita untuk dibaharui oleh Roh Kudus. Karena itu hidup di dalam pertobatan menjadi gaya hidup orang-orang Kristen. Tidak ada seorang pun yang dia bisa untuk hidup dalam kebenaran ini hari dan seterusnya. Ada saat-saatnya di mana dia jatuh, ada saat di mana dia lalai, ada saat di mana dia gagal untuk mengikuti apa yang menjadi kebenaran itu. Tetapi apa yang diminta daripadanya bukanlah dia menyerah, tetapi dia terus bergumul untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam pertobatan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, karena itu melalui persiapan perjamuan kudus sore hari ini, sebagai umat Tuhan, saya, Bapak Mama semua, kita harus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah. Pemilihan Allah bukan berdasarkan kebaikan dan kebajikan hidup kita, bukan. Tetapi Allah memanggil kita semua oleh karena kasih. Dia tidak melihat latar belakang kehidupan kita yang buruk, yang rapuh, yang kotor di masa lalu, tapi Ia menyambut kita sebagai orang-orang yang berharga, milik kepunyaannya yang sangat dikasihi. Karena itu Bapak Mama Saudara sekalian, kita semua yang telah hadir dalam rumah Tuhan hari ini,
Ini merupakan tanda bahwa kita adalah orang-orang yang merespon secara benar dan mulia apa yang menjadi panggilan Tuhan. Saya percaya bahwa kita hadir sebagai orang-orang yang bersyukur untuk apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kita semua ada dalam daftar undangan Allah. Saya dan Bapak Mama semua. Kita semua dipanggil untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang boleh masuk dalam kebahagiaan, dalam perjamuan yang kudusnya. Karena itu Bapak Mama Saudara sekalian, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, mari kita renungkan kehidupan kita selama ini. Apakah di masa lalu kita pernah ada sebagai orang-orang yang tidak peka, yang menentang, yang tidak mengerti dan tidak memberi diri untuk memahami apa yang menjadi karya rencana Allah dalam hidup kita? Apakah kita mungkin pernah menjadi orang-orang yang sama seperti para imam, orang-orang Farisi, yang tegar tengkuk dengan apa yang menjadi firman dan ketetapan Tuhan? Kita diajak untuk minta hikmat supaya kita dimampukan memahami apa yang menjadi rencana besar dari Allah. Ataukah mungkin kita di masa lalu adalah orang-orang yang pernah menolak panggilan Allah karena alasan sibuk, kekhawatiran menekan hidup kita sampai kemudian kita tidak punya waktu untuk Tuhan, hanya waktu untuk diri kita, untuk keluarga, untuk dunia. Mari kita berubah. Kita mengamini firman Tuhan katakan 1 hari lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Karena ada sukacita dalam persekutuan dengan Tuhan. Ataukah kita juga pernah menjadi orang-orang yang oleh karena dosa, kelemahan, karena menganggap diri bahwa kita tidak layak untuk ada di hadirat Allah, lalu kemudian kita menolak panggilan Allah. Hari ini Bapak Mama Saudara sekalian, firman Tuhan menjadi bukti bahwa kasih Allah itu menembus tembok-tembok gereja. Kasih Allah itu menembus setiap latar belakang kehidupan. Kasih Allah itu menembus setiap sekat-sekat yang dibangun, perbedaan-perbedaan yang dibangun oleh manusia. Kasih Allah ada di semua tempat bagi setiap orang siapapun dia. Saya dan Bapak Mama, kita semua orang-orang yang lemah. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Tapi dalam kasih Allah kita telah diterima dan disambut. Karena itu Bapak Mama Saudara sekalian, hal yang terakhir pula, melalui persiapan perjamuan kudus ini, tentu kita juga harus menjadi alat kesaksian daripada Tuhan. Kita boleh menyampaikan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, dimulai dari keluarga, bahwa kasih Allah itu juga berlaku bagi mereka semua. Kita menyentuh setiap orang yang masih ada dalam ketegar tengkukan. Kita menyentuh, merangkul setiap orang yang begitu sibuk dan lupa untuk datang kepada Tuhan. Kita juga datang kepada orang-orang yang juga terpukul dengan kehidupan berdosanya dan mereka malu untuk datang kepada Tuhan. Mari kita rangkul mereka. Anggota sini Jemaat Elim Lasiana Bapak Mama, dalam catatan statistik hampir 1000 orang. Tapi saya hitung dalam pandangan secara manusia hari ini, ya, tidak sampai 300 orang yang hadir. Masih ada banyak jiwa-jiwa yang ada pinggir-pinggir jalan, yang masih ada di kebun, di kios, di tempat-tempat kerja mereka, yang mereka mengalami kesulitan untuk datang kepada Tuhan. Kita semua boleh pulang, terlebih kita para presbiter, kita pulang dan kita menyampaikan hari ini bahwa Tuhan juga menyambut mereka, Tuhan juga memanggil mereka. Esok hari kita akan ada dalam perjamuan yang kudus dengan Allah, sebagai sebuah perlambang, sebagai sebuah manifestasi dari sebuah perjamuan yang kudus yang kekal, yang akan kita sambut bersama-sama di dalam Maranatha. Dan disitulah Bapak Mama Saudara sekalian, tidak akan ada ratap tangis dan ketak gigi. Yang ada adalah sukacita dan sorak-sorai, kelimpahan dan juga kebahagiaan. Mari kita sambut undangan Allah ini dengan sukacita dan syukur, dengan iman yang terus diperbaharui hari ke hari. Tuhan yang memiliki firman memberkati kita semua. Amin.